فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا غسان بن عبيد ini dhaif an Abi Imran al-Jawni an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'ta jambaka 'alal firash, apabila engkau meletakkan sisi badanmu ke pembaringan atau ke tilam tempat tidur, wa qara'ta, dan engkau membaca Fatihatul Kitab, wa qul huwallahu ahad, faqad aminta min kulli syai'il maut, maka sungguh engkau telah aman dari segala sesuatu kecuali kematian. Sisi pendalilan yang disebutkan adalah apa? Fatihatul Kitab. Tapi apa? Hadis ini dhaif karena ada Ghassan bin Ubaid. Disebutkan dalam catatan kaki dia disikohkan oleh Ibnu Hibban. Tapi apa? Dia ini adalah dhaif, Ghassan bin Ubaid. Kita lanjutkan al-kalamu ala tafsiril isti'adzah. Pembicaraan tentang tafsir isti'adzah, memohon perlindungan. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikanlah pemaafan dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini adalah cara bergaul dengan manusia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan apabila imma di sini adalah in dan ma. Asalnya adalah apa? In yanzaghannaka minasyaitan. Kemudian ada ma sebagai apa? Silah dan mausul. Silah dan taukid. Apabila setan menimpakan suatu bisikan atau suatu waswasah, ya bisikan lagi, nazghun yaitu suatu godaan atau bisikan kepadamu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini cara bergaul dengan apa? Dengan jin. Jadi untuk yang manusia, orang-orang yang jahat masih mungkin untuk kita berbuat baik kepadanya, membuat perdamaian, dan kemudian bahkan dia jadi teman dekat. Tapi kalau jin dari yaitu setan dari kalangan jin, maka tidak ada cara untuk yang semacam itu, karena mereka tidak mungkin mau berdamai dengan kita. Mereka cuma ingin mengajak kita ke dalam neraka. Tayyib. Wa qala ta'ala idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah keburukan dengan cara yang paling bagus. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka sifatkan pada dirimu. Walaupun mereka mencela, mencaci maki dan sebagainya, tapi tolak itu dengan cara yang paling bagus. Bukan cara wa ta'dil dari orang-orang jahil itu yang akan berpengaruh kepadamu, tapi tolak dengan cara yang paling bagus. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Adapun untuk serangan dari setan dari kalangan jin, maka tidak ada cara yang terbaik, yaitu tidak ada cara untuk apa kita berbuat bagus-bagus dengan mereka. Tinggal apa kita mohon perlindungan pada Allah. Dan katakanlah, wahai Rabbku, saya berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan, para setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan saya berlindung kepadamu, wahai Rabbku, dari kedatangan mereka, dari kehadiran mereka. Wa qala ta'ala idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah dengan cara yang paling bagus, maka tiba-tiba saja orang yang antara dirimu dengan dirinya ada permusuhan,
berubah seakan-akan dia itu menjadi penolong yang sangat dekat. Langsung dia simpati pada kita dan jadi baik. Itu kalau dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin, setan jin memang lain. Selanjutnya wama yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang mendapatkan ini kecuali orang-orang yang sabar. Wama yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang mendapatkan ini kecuali orang yang memiliki bagian yang besar, bagian yang agung dari pahala dan karunia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila ada godaan dari setan kepadamu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, fahadhihi salasu ayat. Ini adalah 3 ayat yang bagaimana sifatnya itu laisa lahunna rabi'atun fi ma'naha. Tidak ada ayat yang keempat yang semakna dengan ini. Apa makna yang diinginkan? Wa huwa annallaha ya'muru bimusana'atil aduwil insi wal ihsani ilaih. Yaitu Allah memerintahkan para hamba untuk memperlakukan musuh dari kalangan manusia, musana'ah yaitu berbuat sesuatu kebaikan atau musana'ah itu dari tasono yaitu bergaya, tapi gaya-gaya yang baik walaupun hati kita marah dan benci, tetapi untuk kemaslahatan yang lebih besar kita bersikap baik kepada dia dan kita bergaya tidak ada permusuhan sama sekali. Atau yang diistilahkan oleh Imam Asy-Syafi'i adalah at-taghaful. Sudah kita anggap dia nggak punya salah apa-apa, kita lalaikan itu. Ini untuk beberapa perkara. Baik. Wal ihsani ilaih, dan berbuat baik kepadanya. Liyaruddahu anhu tab'uhu thayyib. Al awal ilal muwadati wal musafah. Untuk mengembalikan orang ini. Liyaruddahu anhu tab'uh, yaitu agar karakter dia at-thayyib, karakter hamba yang baik ini, yang asli itu menolak dari kejahatan musuh dari kalangan manusia tadi, menolak kejahatannya tadi menuju kemana? Ditolak menuju ke al-muwadah, yaitu saling cinta, wal musafah, yaitu saling jernih, hubungan agar tetap jernih. Karena kalau setiap lemparan batu itu kita balas, maka akan terjadi perang batu betul-betul. Tapi kadang-kadang orang tidak perlu dilayani batu yang dia lemparkan. Kecuali kalau berkali-kali, yaitu kadang memang perlu ditolak dengan yang semisal. Tapi secara umum adalah diusahakan pakai cara yang terbaik dulu. Wa ya'muru bil isti'adzati bihi minal aduwwis syaitani. Dan Allah memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada dirinya dari musuh yang dari kalangan setan. La mahalah, tidak ada cara lain. La mahalah, tidak ada cara untuk menghindar. La yaqbalu musana'atan wala ihsana. Karena musuh dari kalangan setan, maksudnya adalah dari kalangan jin itu, dia tidak akan menerima musana'ah, yaitu perdamaian, wala ihsan ataupun perbuatan baik. Wala yabtaghi ghaira halaki bani Adam, dan dia tidak menginginkan kecuali kebinasaan anak Adam. Maka nggak mungkin kita berdamai dengan pola yang seperti ini. Maka terkadang setan dari kalangan manusia sudah sampai tingkat setan, tidak ada cara lain kecuali memang dia harus ditangkap dan dipenjara, bukan diajak damai. Tayyib. Li syiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam min qabl. Karena kerasnya permusuhan antara dirinya dengan ayah manusia ini, yaitu Adam, sebelum ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai setan itu menggoda atau menggelincirkan dirimu sebagaimana dia telah mengeluarkan ayah ibumu dari surga. Wa qala innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan adalah musuh untuk kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah dia itu mengajak para pengikutnya agar mereka menjadi penghuni neraka
sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala itu, berkobar. Tayyib. Ini adalah apa? Tidak mungkin diajak damai kalau tipe seperti ini, karena dia memang yang sangat hakut, yaitu sangat pendendam. Kalau manusia itu aja sudah buruk kalau dikatakan diajak untuk berdamai atau ya adalah kompensasi, dia mengatakan nggak ada. Kita akan terus balas dendam sampai 7 turunan, itu aja buruk, nggak layak seperti itu. Kalau setan bukan dendam 7 turunan sampai hari kiamat, sampai masuk neraka sama-sama. Nah, itu baru di situ dia akan apa? Berhenti. Baik, ini adalah setan. Maka yang seperti ini tidak mungkin berdamai dengan makhluk yang seperti itu. Wa qal afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Maka apakah kalian wahai manusia akan menjadikan setan dan keturunan-keturunan dia, berarti apa? Iblis dan keturunan-keturunan dia itu sebagai wali-wali selain diriku, sebagai pelindung, penolong dan pemimpin selain diriku, selain Allah. Wahum lakum adu, sementara mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'salil zalimina badala, buruk sekali pengganti bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qad aqsama lil walidi adama annahu laminan nasihin wa kadzab. Sungguh dulu Iblis telah bersumpah kepada Adam bahwasanya dia termasuk dari kalangan penasehat, dan ternyata dia dusta. Ternyata dia adalah apa? Pengkhianat. Fa kaifa muamalatuhu lana? Maka bagaimana cara bergaul dia dengan kita? Kalau dengan Nabi Adam saja, yang Nabi Adam tidak pernah apa? Berbuat salah, dan Nabi Adam juga maksum dari melakukan kezaliman, enggak pernah menzalimi iblis. Itu aja ternyata dia sejahat itu kepada Nabi Adam. Bagaimana dengan orang macam kita yang tidak maksum, yang ada aja faktor-faktor kesalahan, kekurangan dan seterusnya? Bagaimana mereka akan damai dengan kita? Wa qad qala, sementara iblis telah berkata, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka demi keperkasaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali para hambamu dari kalangan mereka yang dibersihkan, mukhlasin, yang dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Karena mereka mukhlisin, mereka memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah, sehingga balasannya adalah apa? Allah membebaskan mereka dari tipu daya dan penguasaan setan. Wa qala ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta ay idza aratta an taqra. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Setan itu hanyalah berkuasa terhadap orang-orang yang memang taat dan setia kepada dirinya, dan yang mana mereka itu berbuat syirik kepada setan. Tayyib. Qalat ta'ifatun minal qurra wa ghairihim, sekelompok qurra, para ahli qiraah dan yang selain mereka berkata, nata'awwadhu ba'dal qiraah. Kita isti'adzahnya adalah setelah qiraah. Setelah selesai baca Quran semuanya, baru a'udzubillah. Ini pendapat pertama, dan tentunya ini tidak sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sesuai dengan hikmah dari ini. Wa'tamadu ala zahiri siyaqil ayah. Mereka bertopang kepada zahir dari alur ayat itu. Tayyib. Walidaf'il i'jabi ba'da faraghil ibadah. Alasannya adalah untuk menolak sikap ujub, merasa kagum setelah selesai dari ibadah. Walaupun apa, jelas kalau yang pendapat kedua itu lebih kuat. Isti'adzahnya itu umum, terkait dengan ketika membaca, dan juga terkait dengan apa, faktor-faktor godaan setelah membaca. Wa mimman dzahaba ila dzalik Hamzah, termasuk yang berpendapat demikian adalah Hamzah. Fima dzakarahu Ibnu Qaluqa, dari yang disebutkan oleh Ibnu Qaluqa, yaitu siapa? Abdurrahman bin Qaluqa Al-Kufi. Anhu. Wa Abu Hatim As-Sijistani, ini dari ahli bahasa.
Wa hakadzalika Abdul Qasim Yusuf bin Ali bin Jubarah Al-Hudhali Al-Maghribi fi Kitabil Ibadatil Kamil, dalam kitab Al-Ibadatul Kamil. Wa ruwiya an Abi Hurairah aidan wa huwa gharib. Diriwayatkan dari Abi Hurairah juga, tapi sanad ini sangat asing. Seringnya gharib kata Imam Ibnu Katsir, kata para ulama maksudnya adalah apa? Dhaif sanadnya. Wa naqalahu Fakhruddin Muhammad ibnu Umar Ar-Razi fi tafsirhi an Ibnu Sirin fi riwayah. Dinukilkan oleh Ar-Razi di dalam tafsir beliau dari siapa? Ibnu Sirin dalam satu riwayat. Anhu qal, dia mengatakan huwa qaulu Ibrahim an-Nakhai wa Dawud bin Ali al-Asbahani al-Zahiri. Ini adalah pendapat dua ulama tadi. Wa hakal Qurtubi an Abi Bakrin Ibnul Arabi. Qurtubi menukilkan dari guru dia Ibnul Arabi. Wa anil Majmu'ah, dan dari sekelompok ulama an Malik rahimahullah, menukilkan dari Malik, innal qari'a yata'awwadhu ba'dal Fatihah. Sesungguhnya sang qari itu membaca isti'adzah setelah Fatihah. Wastaghrabahu Ibnul Arabi. Ibnul Arabi menganggap asing riwayat dari Imam Malik ini. Wa haka qaulan salisa, dia menukilkan pendapat yang ketiga dari Malik. Wa huwa al-isti'adzatu awwalan wa akhira. Isti'adzah sebelum membaca dan setelah membaca. Jam'an bainad dalilain, untuk menggabungkan dua dalil. Naqalahu Fakhruddin Ar-Razi. Wal masyhur alladzi alaihi al-jumhur, yang terkenal yang menjadi pendapat jumhur adalah annal isti'adzah lidaf'i al-wiswasi fiha. Isti'adzah adalah untuk menolak bisikan-bisikan di dalam qiraah. Innama takunu qabla tilawah, itu hanyalah terjadinya sebelum tilawah. Iya, sebelum setan datang mengganggu, maka apa, kita isti'adzah dulu. Jangan sudah apa qiraah kita dihancur-hancurkan, selesai itu baru isti'adzah, enggak faedah ini. Wa ma'nal ayat indahum, makna ayat menurut mereka adalah fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Idza aradtal qira'ah, apabila engkau menginginkan, qara'ta ay aradtal qira'ah, atau aradta an taqra', engkau ingin membaca. Ka qaulih, sebagaimana firman Allah Ta'ala, karena ayat-ayat Al-Qur'an memang saling menjelaskan. Seperti pola dalam masalah wudu, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Apabila engkau berdiri menuju ke sholat, maka cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Jangan setelah berdiri mau takbiratul ihram baru wudu, harus apa, keluar masjid lagi. Maksudnya adalah aradtum antaquma ilas shalah, atau aradtum qiyamatan ilas shalah. Idza aradtumul qiyam, yaitu jika engkau ingin berdiri untuk sholat. Dan pola ini banyak di dalam hadis. Baik. Dan memang apa, setan itu akan mengganggu bacaan kita, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat apa itu? Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Tidaklah kami utus sebelummu dari kalangan para nabi ataupun rasul kecuali jika dia membaca, maka apa? Setan akan melemparkan gangguan di dalam qiraahnya tadi. Menunjukkan apa? Memang isti'adzahnya adalah sebelum itu, agar selamat dari lemparan-lemparan gangguan dari setan tadi. Wa dalilu ala dzalika al ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil tentang masalah ini, isti'adzahnya adalah sebelum qiraah, adalah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidzalik, tentang masalah itu. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Hasan bin Anas, qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Hasanul Hadis. An Ali bin Ad-Dubai. An Ali ibni Ali Ar-Rifai Al-Yashkuri, an Abil Mutawakkil, an Naji, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, Rasulullah SAW jika beliau berdiri di sebagian malam, fastaftaha salatahu wa kabbar, beliau istiftah salat beliau dan bertakbir, mulai membuka salat dan bertakbir, qala subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk, wa yaqul la ilaha illallah salasan, summa yaqul a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, disebutkan dalam catatan kaki beberapa
riwayat di sini? Apakah disebutkan? Enggak disebutkan kesimpulannya. Kesimpulannya dia adalah apa? Hasan li ghairih tanpa apa? Tanpa min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih. Untuk tambahan itu tidak ada penguat. Wa qad rawahu ahlu sunan al-arba'ati min riwayati Ja'far bin Sulaiman an Ali bin Ali wa huwa Rifai wa qala Tirmidzi huwa ashharu hadisin fi hadzal bab wa qad fassara al-hamz bil mautah min hamzihi, yaitu apa? Kematian yang datang dari setan. Wan nafakh bil kibr, yaitu kesombongan. Wan nafakh bis syair, yaitu apa? Dari syair setan. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.